warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tukang parkir ke pasar malam, yang hadir kudu jawab salam. Malam-malam ada kuntil anak, yang jawab salam duitnya banyak. Tadi mah diem aja, pas denger duit bu kencang. Tukang parkir minum aqua, yang hadir orang bertakwa. Tukang parkir minum jamu, yang hadir nanti dapat ilmu. Tukang parkir minum susu, tapi sayang susunya nggak ada. Bu, ada minuman namanya soda gembira. Kok disebut soda gembira? Ternyata soda dicampur susu. Berarti kalau saya pengen gembira, saya harus dikasih Pak, minum susu itu enaknya pagi apa malam? Pagi. Malam. Pagi. Malam, betul malam. Saya juga tahunya dari guru TK. Kata guru TK gini, pok ame ame belalang kopo, siang makan nasi, kalau malam minum. Nah itu. Allah. Pak, sekali lagi jawab salam saya. Ibu, sekali lagi jawab salam saya. Yang kompak, hempak, serempak, jangan lupa pakai sem. Jadi jodoh. Kompak, hempak, serempak, jangan lupa pakai sem. Wah, semangat. Semangat. Bu, sekali lagi jawab salam saya. Yang paling kencang saya doain mudah-mudahan nanti punya menantu orang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling kencang jawabnya itu calon mertua mata duitan. Oh, kata orang katanya duit bukan segalanya, tapi ternyata segalanya pakai do. Betul apa tidak? Kata orang katanya duit tidak dibawa mati, tapi ternyata ngurusin orang mati juga pakai. Betul nggak sih? Banyak yang berantem gara-gara, banyak yang cerai gara-gara, mertua marah gara-gara, Ustadz ge ceramah gara-gara, gara-gara diundang tuh sama Pak Karman. Nge-WA-in saya terus kayak ceweknya aja. Sehari 3 kali. Takut nggak datang. Pagi ada WA lagi. Siang ada WA lagi. Malam WA lagi. Pak, saya juga kalau job mah nggak bakalan disia-siain. Allah. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala
Bismillahirrahmanirrahim. Enak gak bu? Mau nggak punya anak kori? Saya aja jadiin anak. Yang di belakang neneknya gimana katanya? Gak beres. Allah. Fa'ammal yatima fala taqhar. Al-ayah wa qala Nabi Muhammad ana wa kafirul yatimi fil jannati hakada. Jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama yang saya hormati para orang tua kita, pimpinan-pimpinan kita, kepala desa, jaro, RT, banyak banget nih RT-nya ya. Saya sebutin satu-satu apa jangan, banyak banget nih. Seluruhnya RT, ketua DKM Bapak Subono dan rekan-rekan, ketua DKM Musola An-Nur Bapak Jumadi, DKM Musola Al-Ikhlas Bapak Solihin. Kalau saya nggak sebutin takutnya nanti nggak ngundang saya lagi nih. Al-Ikhlas, pengurus Majelis Taklim Ainul Hayat, kita doakan beliau mudah-mudahan para DKM, para RT miliknya ditambah, rezekinya ditambah, bininya solehah, tambah-tambah aja. Bapak-bapak, saya doain mudah-mudahan bapak-bapak panjang umur. Kenapa saya doakan bapak-bapak panjang umur? Survei membuktikan bapak-bapak lebih cepat mati daripada ibu-ibu. Ih, serius ini, saya di Pekong di Balaraja itu lebih banyak janda daripada duda. Betul tidak? Betul, di mana-mana lebih banyak janda daripada duda. Ini membuktikan bahwa laki-laki lebih cepat mati daripada ibu-ibu. Kenapa? Karena laki-laki kebanyakan dimarahin. Marahin mati. Waktu kecil dimarahin sama emaknya, betul? Sekolah dimarahin sama gurunya, betul? Kerja dimarahin sama bosnya, betul? Punya istri dimarahin sama, nah itu ngaku. Ada bapak-bapak kan krempeng badannya ya, kurus, dibawa ke dokter, di ronsen, pas di ronsennya itu ada gambar bininya gini aja. Jamaah selanjutnya yang saya hormati ibu-ibu, Bu, masih hidup? Saya doakan ibu-ibu supaya sehat. Kenapa saya doakan ibu-ibu sehat? Survei membuktikan ibu-ibu rawan punya penyakit diabetes. Kenapa? Karena kebanyakan makan janji-janji manis. Waktu mudanya dirayu tuh sama suaminya. Oh, Sarwiti. Ada? Nggak ada, aman. Oh, Sarwiti. Matahari terbit di ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat, di mana cakrawala menenggelamkan sayapnya, rembulan pun tersenyum manis. Oh, Sarwiti. Andai kau mencuci piring, aku yang mencuci gelas. Loh. Pas sudah kawin, mau kagak tuh laki nyuci piring? Ini termakan janji-janji manis. Allah. Jamaah, jamaah, kita doakan hari ini panitia diberikan kesehatan semua, panjang umurnya, amin ya Allah ya Robbal. Semoga bebas dari jeratan hutang, rezeki banyak yang datang, hidup menjadi tenang, bisa jalan-jalan ke kebun binatang, pulangnya ngebeliin gelang, punya istri yang cantik, sabar dan penyayang, tiap malam kerjanya suka bukain Kunci.
Datang aja tadi. Setiap malam kerjaan suka bukain Quran. Alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah, pada hari ini insya Allah di klaster ini, inilah yang akan menjadi tetangganya Nabi Muhammad. Oh, jadi tetangga RT aja sombong banget ya. Itu Pak RT tetangga saya itu. Ada camat, camat itu tetangga saya, rumahnya dekat saya. Ada bupati, itu bupati dan saya itu masih dekat, ditarik-tarik batu ya, ditarik-tarik batu dekat. Sombong banget. Jadi kalau apa, dari tetangga bupati, dari tetangga pejabat. Ini mah orang yang suka menyantuni anak yatim, hadisnya sahih. Ana wa kafilul yatim fil jannati hakada. Saya dengan orang yang suka menyantuni anak yatim akan seperti ini, satu klaster, jadi tetanggaan. Luar biasa. Mudah-mudahan kita semua jadi tetangganya Kangjeng Nabi. Amin ya robbal alamin. Pak, ibadah yang terbaik bagi orang dermawan, bagi orang kaya adalah dermawan. Ibadah yang terbaik bagi orang kaya itu adalah dermawan. Orang dermawan, jangankan orangnya baik, orangnya korupsi juga di alam-alam aja sama tetangganya. Betul? Itu di TV-TV suka ada koruptor tuh yang pada di borgol, dibelain sama tetangga-tetangganya demo. Betul? Dia mau orang baik, suka ngasih aja sama tetangga, suka menyantuni anak yatim, padahal padahal dapat korupsi. Orang yang dermawan mah baik aja, walaupun dia sebenarnya jahat. Betul? Beda dengan orang pelit. Walaupun kiai, walaupun ustadz, walaupun RT, jelek aja kalau pelit mah. Betul? Kiai si pelit, ustadz si pelit, RT si pelit. Jelek aja orang pelit mah. Betul? Ada RT mana RT? Doain RT mudah-mudahan panjang umur. RT gajinya 3 juta, diambilnya setahun sekali. Kalau susah bikin KTP yang disalahin Pak. Tetangga ada yang cerai, yang dipanggil pasti Pak. Kalau tidak dapat BLT yang disalahin Pak. Ada janda lagi bete yang nyamperin pasti Pak. Wah, bahaya nih RT. Bahaya nih gue RT. Kacau RT. Di sini mah nggak ada RT kayak gitu ya. Nah, paling noel dikit wajar lah. Jamaah. Jadi ibadah yang paling baik itu bagi orang kaya itu adalah dermawan, apalagi menyantuni anak yatim. Ini luar biasa. Bu, orang yang mengusap kepala anak yatim, pahalanya dihitung dari rambutnya. Ustadz, kalau anaknya botak kagak dapat pahala dong gua. Atau dapat aja. Oh, saya sangat senang sekali tadi ngobrol sama DKM. Ya, katanya di sini cukup simbolis dianterin ke rumahnya masing-masing. Luar biasa ini, pemikiran yang sangat luar biasa. Anak di panggung boleh tidak apa-apa, tapi lebih bagus lagi dianterin ke rumahnya. Betul? Sambil nengok emaknya. Gua tahu akal-akalnya DKM, tahu gua. Ngerti aja. Aduh, hati-hati di RT ini. Modus. Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menyantuni anak yatim ini adalah sunah bulan Muharram. Bukan itu doang Bu, banyak. Kalau kita baca kitab namanya kitab I'anatul Thalibin.
Di situ ada 12 yang sudah kita lakukan ketika bulan Muharram. Banyak Pak. Di antaranya nih ya, saya kasih tahu. Di antaranya mandi pada bulan Muharram itu 10 Muharram. Kemudian memotong kuku. Kemudian menyantuni anak yatim. Baca surat Al-Ikhlas. Banyak pokoknya kalau mau dibahas nanti undang lagi saya. Oh. Nih yang paling mencolok menyantuni anak yatim. Ada di situ yang nomor ke-9 di dalam kitabnya itu. Ini luar biasa. Bukan hanya menyantuni anak yatim, di situ dituliskan wawasi'iyalihi. Di situ dituliskan menambah belanja keluarga, istri, anak. Jadi 10 Muharram itu bukan hanya sunnah mengusap anak yatim Bapak, memberi jatah tambahan. Biasanya dikasih 500.000, 10 Muharram kasihnya 2,5 juta. Betul? Ada hadisnya, saya tanggung jawab. Ada kitabnya, namanya kitabnya Anatul Tolibin. Jadi jangan hanya mensantuni anak yatim. Ketika 10 Muharram ajak istrinya ke mall. Betul? Tapi jangan lupa pegangin aja tangannya. Takut dia ngambilin tuh, ya mesra gitu kan. Ayah kenapa sih nggak mau ngelepasin tangan? Enggak, aku kan lagi bucin. Padahal mah takut dia ngambilin apa-apa tuh. Allahu Akbar. Anak ajak minimal ke playground gitu ya. Ajak tuh anak-anak tuh. Istri mau kasih emas. Yo, istri kan yang paling senang dibeliin emas ya. Betul apa tidak? Istri pengen emas. Kata istrinya, bang saya beliin emas dong. Berapa? Yang 24 karat. Kata suaminya, neng sekarat aja ya. Modar sekarat mah. Jadi bahagiakan supaya badannya bahagia, hatinya bahagia. Badannya bahagia, yang mentereng-mentereng tuh, yang bening-bening tuh bahagia badannya, hatinya bahagia, senyum aja. Betul? Betul. Makanya sekali-kali Bapak beliin skincare. Setuju nggak nih? MS Glow, Lightening Cleansing Day Cream Facial Wash Showroom. Serum mobil ya? Serum. Lightening Cleansing Day Cream Facial Wash Serum. Beliin. Supaya apa? Supaya bahagia badannya, bahagia hati. Ini mah, bang saya beliin skincare dong. Berapa neng harganya MS Glow? 1 paket 1 juta. Apa jawab suaminya? Neng aku mencintaimu apa adanya. Pelit aja itu mah. Ya bu ya. Pas lihat tetangga bening meletak matanya. Wah, nggak beres Pak. Beli. Ada kok yang murah juga, 1 paket namanya Wardah. 350.000 udah 1 paket Pak. Ada lagi yang murah kagak, mahal kagak, namanya Garnier. Apa lah? Beliin semua nih. Beliin juga kan? Garnier mah ada yang 450.000, ada yang 550.000 1 paketnya. Tinggal pilih aja itu Maya. Tahu aja lagi gua ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua di sini menyantuni anak yatim ini bukan hanya 1 kali ini aja, melainkan rutinitas setiap tahunnya. Amin ya Allah ya Robbal. Silahkan menyantuni bagi yang mampu per orang. Di masjid silahkan. Ya, di musola kalau misalnya ini sudah tradisi, tolong tradisinya ini terus dilaksanakan. Ya, mengenai masalah kemampuan sesuai dengan kemampuan saja. Tidak usah terlalu memaksakan gini. Yang penting ketika ini sudah diadakan, tolong dilestarikan, tolong dilanjutkan. Karena apa? Ketika kita melanjutkan satu tradisi kebaikan, walaupun kita sudah tidak ada di situ, insya Allah pahalanya kita akan tetap mengalir. Amin ya Robbal.
Sama halnya seperti kita membuat kejelekan. Kita bikin gardu buat gapleh. Niatnya buat main gapleh. Ketika kita sudah tidak di situ, kitanya udah pindah, udah mati. Kalau itu masih dipakai gapleh, dosa kita akan tetap dapat. Betul? Betul? Woi. Betul apa tidak? Insya. Yuk kita ini dulu yuk. Siap, cek. Kalau saya bilang yang bener ge. Oke, yang belakang belum. Siap, yuk. Tuh, 2, 3. Siapa yang cinta Nabi Muhammad? Rajin baca salawat. Siapa yang rindu Nabi Muhammad? Rajin baca sholawat. Ya Rasulullah salamun alaik Rabbi asani wa atpataya jirotal ya uhailal judi wal karami. Ya Rasul ya Rabbi asani wa daraji pataya jirotal alami ya uhailal judi wal karami. Apa yang ingin dapat syafaat, rajin baca salawat. Ingin bahagia dunia akhirat, rajin baca salawat. Ya Rasul alik ya Rabbi asani wa daraji ya jiratal alami. Ya Rasul Pak, grup musik yang paling ikhlas itu Qosidah. Saya pernah jadi vokalisnya. Serius ini, saya pernah jadi vokalisnya. Itu ada senangnya, banyak susahnya. Betul? Coba. Nih, ya, grup Qosidah mah ikhlas. Dipanggil sama yang hajatan, dikasihnya cuma 250.000. Betul ya? Orangnya 10-an. Kebagian suring 25.000, ondangan 50.000, atau tekor. Betul? Ikhlas banget pokoknya sama grup Qosidah mah. Terus nih, grup Qosidah itu, beliau itu punya identik. Apa? Nih, kalau nyanyi pasti ada la 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 la, itu pasti ada tuh. Ada la 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 nya, kalau nggak ada la 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 nya nggak mantep. Iya Qosidah. La 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 berkibar jilbabmu lalala di setiap waktu lalala. Pokoknya nggak mantep kalau nggak ada. Yang ketiga, grup Qosidah itu dari saya orok sampai sekarang narinya itu aja, konsisten. Dari dulu kayak gitu aja larinya, betul?
Betul. Saya belum pernah lihat grup qasidah yang narinya kayak gini. Beda. Kalau ada grup qasidah stres itu. Nggak ada, konsisten dari dulu. Betul. Tapi awas dalam qasidahan, yang pegang kecerek jangan yang bolot. Kenapa? Kan gimana kata kecerek? Betul. Gimana kata kecerek? Kalau kecerek kan udah. Itu kan ya. Kebetulan yang pegang kecereknya bolot. Itu udah 22 lagu nggak mau berhenti. Terus aja gini. Disikutin sama temennya, nggak ngerti-ngerti. Nggak ngerti-ngerti. Berhenti-berhenti ada geledek. Baru berhenti. Makanya yang pegang kecerek jangan yang jamaah. Kita lanjut ke Muharraman, santunan yatim. Acara seperti ini banyak maslahatnya, banyak kebaikannya. Yang pertama kebaikannya adalah berkumpulnya bapak dan ibu. Betul? Jarang lo berkumpul warga itu. Betul? Jarang. Kadang-kadang setahun sekali gak ketemu. Betul? Ada istri tetangga disuitin sama dia. Wih, wih. Ih, istri tetangga itu. Iya ya. Kagak tahu, kagak pernah ketemu. Betul? Allahu Akbar. Maka ini ajang silaturahmi. Ajang dapat pahala nggak? Dapat, ada hadisnya. Ar-rahimu tausi'ar rizki wa tutawilu umri. Silaturahmi itu tausi'ar rizki, meluaskan rejat, wa tutawilu umri, dan memanjangkan umur. Udah Pak, nggak apa-apa Pak. Pak, udah biarin aja. Baik banget nih Pak Arman nih. Allah, dengerin. Jadi tausiah rizki apa maksudnya? Meluaskan rizki. Kalau nggak percaya coba. Saya tadi dari rumah nggak bawa apa-apa. Pagi-pagi saya udah disuduhin kopi. Goceng tuh ya. Tapi tergantung si kopinya siapa yang bikinin. Kalau kopi di jalan tol mah mahal. Kopi, kue. Kalau dihitung berapa itu? Aqua berapa duit tuh? Teh, es. Dapat 10.000 mah ya. Belum berkatnya. Beda. Apalagi yang ceramahnya. Berkat yang ceramah pasti beda. Di masa ceramah berkat Pak RT sama yang ceramah tuh kagak ngerti saya. Nah, ini tausiah rizki, meluaskan rezeki, silaturahmi luar biasa. Bu, di RT ada grup silaturahmi, Masya Allah. Kalau kita menjalankan grup itu dengan baik, misalnya saya kasih contoh, misalnya siapa yang bisa benerin TV, ada yang ngacung di grup. Ini ada warga kita yang pintar mekaniknya, lumayan 200.000, betul? Siapa yang bisa benerin ledeng, siapa yang bisa benerin keran, ada yang ngacung, lumayan 100.000, betul? Siapa yang bisa catering, siapa yang kue, siapa yang ini, lumayan. Ini manfaat daripada silaturahmi. Allahu Akbar. Yang kedua, silatul ilmi. Apa itu silatul ilmi? Menyambungkan ilmu. Kita ini merasa kita tidak pesantren, tidak ngaji. Ada guru-guru kita yang pesantren, yang ngaji. Kita tahu dari beliau, maka nyambung sanadnya. Kita pernah ngaji ke Abuya Muhtadi, ke Abuya Uci, ke ini. Nyambung sanadnya. Karena kita pernah ngaji ke beliau. Ini namanya silatul ilmi. Yang ketiga, silatul jasad. Apa itu silatul jasad? Bapak Ibu datang salaman. Betul? Salaman kagak? Ada nggak yang kagak salaman? Ih, gara-gara
masalah weh ini doang, got doang, seumur hidup gak mau salaman. Ada yang kayak gitu ada? Bu, luar biasa pahala salaman. Mamin muslimah ini yaltaqiani fayastasofahani illa gufirallahu ma qabla ayatafarraqo. Siapa di antara dua muslim yang bertemu kemudian salaman? Kalau perempuan cipika-cipiki. Tapi awas, yang bedak pipa suka nempel. Awas kalau cipika-cipiki suka nempel. Wardah enggak kayaknya ya. Awas. Itu apa pahalanya? Illa ghufira lahum ma qabla ayyatafarraqa, kecuali oleh Allah diampuni dosa-dosa keduanya qabla ayyatafarraqa, sebelum dia berpisah. Luar biasa. Kan kita masuk suuzon aja sama tetangga, betul? Betul. Ih, belagu amat sih nggak pernah nanya. Padahal malah lagi sariawan dianya. Betul. Tapi ketika bertemu mau ngobrol, ih ternyata nggak sombong sih, orangnya megerecehan. Tuh. Ketika bertemu kan beda persepsinya daripada yang belum bertemu, betul? Ngobrol dua-duanya, terus asik ngobrol, ujung-ujungnya nyambut duit lah bisa ente. Makanya hati-hati kalau ada orang yang ngedadak baik. Ujung-ujungnya pinjam duit. Aduh, jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Jaga hati kita, perbaiki manajemen kolbu namanya. Hatinya jangan suuzon aja sama tetangga. Jangan hewa aja sama tetangga, jangan benci aja sama tetangga. Betul? Ini mah tetangga beli vario, dia sibuk beli koyo. Ada yang kayak gitu ada? Gak ada. Allahu Akbar. Tetangga beli mobil sedan, tetangga beli mobil kijang, dia malah kejang-kejang. Coba. Tetangga beli mobil kijang, dia malah kejang. Tetangga beli Xenia, dia malah amnes. Tetangga beli Pajero, dia panas luar. Tetangga beli mobil sedan, tadinya waras jadi. Tetangga beli mobil sedan, tadinya waras jadi. Nah loh. Ada tetangga beli motor ya Honda gitu kan, ngintip aja di jendela. Ada yang kayak gitu ada? Bang, tuh orang mah disikutin tuh suaminya. Tuh orang mau bang, sampai mati kalau jotan. Suka ngalem-ngalem laki tetangga aja. Ada yang kayak gitu ada? Enak laki lu mah, pinter nyari duitnya. Ada yang kayak gitu ada? Dijawab, kan laki lu juga katanya ke Jakarta kerjanya. Lah laki gua mah berangkat orang pulang orang. Emang mau jadi setan pulangnya? Di ngejelek-jelekin suami aja. Betul? Dosa sama suami nggak boleh jelekin. Udah jelek suaminya dijelek-jelekin lagi. Siapa suruh pilih dulu ya? Ini mah penyakit perempuan. Kalau suami banyak duit dipujinya setinggi Allah. Suami lagi banyak duit dipercaya sama bosnya, habis dapat warisan apa ngomongnya? Memiliki kamu anugerah, kau perhiasan yang kupunya. Kalau suami dapat duit kayak gitu ngomongnya, kalau suami banyak duit ngomongnya, padahal mah dulunya apa? Waktu belum kawinnya, aku mau walaupun hidup seadanya, asal cinta takkan pernah terbagi dua. Kalau dulu mah janjinya apa? Sekarang mah masya Allah nggak punya duit. Bu, awas. Ciri orang yang ngaji itu adalah orang
yang mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ngaji mah 17 tahun, yang banyak cuman seragamnya doang, ilmunya mah kagak ada. Betul. Senin seragamnya pink, Selasa biru, Rebo coklat. Oh, rupa-rupa seragamnya. Suaminya paru-paru beliin seragam. Cocok nggak Pak? Allahu Akbar. Coba, hey, kalau sama yang lain mah baik banget. Kalau sama suami mah pengen dibikinin kopi aja bilangnya apa? Nyeduh dewek. Coba, Allahu Akbar. Apakah ini hasil ngaji selama 17 tahun? Ini bapak-bapak girang banget nih. Coba, Allahu Akbar. Pulang kerja, Pak Arman duduk aja gini. Allah, pulang kerja. Ngelamun aja, manggil istrinya kagak ada, lagi main Facebookan aja di warung sebelah. Ibu kan sekarang ibu-ibu punya grup Facebook namanya Inces yang Tersakiti. Allahu Akbar. Makanan gini aja pengen ngopi, katanya gini, kata suaminya, bagaimana aku kan betah di rumah, setiap pulang kerja engkau tiada. Jangankan menyambutku dengan senyuman manismu, secangkir kopi pun tak tersedia. Coba dipanggil lagi, kagak ada lagi aja. Sete, ada lagi. Akhirnya apa coba kata dia? Dilanjutin lagunya, lanjutin jangan tuh lagunya. Ku pulang malam karena tak tahan mencari hiburan di luar rumah. Salahkah aku, dosakah aku bila diriku tak lagi setia? Akhirnya karena udah nggak kuat pengen ngopi, akhirnya nyari warkop, warung kop. Tahu sendiri yang jaganya warkop mah, glowing, betul, glowing. Ininya juga kalau ada nyamuk maka seredet tuh nyamuk. Awas, perempuan sekarang kan pinter glowing dandannya itu. Tapi jangan salah kalau glowing tuh, hati-hati kalau dandan. Ini mah kadang-kadang muka mah glowing, leher mah hitam. Awas, makanya hati-hati tuh. Kalau dandan. Allahu Akbar. Layani suami dengan baik. Insya Allah dapat pahala. Kalau dalam kitab namanya kitab Qurratul Uyun disebutkan perempuan yang baik, istri yang baik itu adalah masarotahu fi jami'i umuriha. Istri yang mampu menyenangkan suami fi jami'i umuriha dalam setiap perkara. Mau suaminya punya duit disenengin, kagak punya duit juga deh, kagak ada mukanya kayak gitu, kagak ada potongan. Allah. Bu, kalau suami lagi pusing, ibu harus tahu karakter suami. Kalau suami lagi ngelamun aja, jangan dulu dikasih gas kosong, enggak dilemparin ke muka aja udah untung. Jangan dulu dikasih gas kosong, jangan dulu dikasih struk listrik. Awas, suami lagi pusing. Ibu masarotahu pijami umuriha, senangkan suami dalam setiap perkara. Bagaimana caranya? Pakai otak, pakai cara, pakai metode. Gimana caranya suami supaya senyum? Ibu ngambil anduk yang paling banyak bolongnya.
anduk yang paling banyak bolongnya. Lewat di depan suami. Suami kan lagi ngelamun aja gitu ya. Lagi ngelamun. Gitu ya. Suami tuh kalau lagi pusing pasti pegangin pala yang atas. Kalau lagi seneng pasti pegangin pala yang iya. Ketika suami sedang memegang pala yang atas, ibu harus punya metode, punya cara bagaimana supaya suami saya senang. Pakai anduk yang paling banyak bolongnya. Ibu lewat di depan suami. Srek. Kucing, 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 kucing. Pas di depan suami, merosot. Langsung suaminya lari ke kamar nyari silet. Allahu Akbar. Ini salah satu cara kecil untuk keharmonisan keluarga. Coba konsisten dulu ngomong, bukan harta, bukan rupa, bukan pula kehebatan, iman dan takwamu sayang, mencintamu aku tenang. Ini mau diajak sholat berjamaah, maunya pas tanggal muda doang, pas gajian. Allah, bu, Ya. hargai suami karena itu merupakan ibadah. 9 menit lagi ya. Dan suami juga harus tahu diri. Jangan kebanyakan nuntut. Jangan kebanyakan nuntut hak tapi tidak memberikan kewajiban. Allahu Akbar. Kalau beri joran mah yang 1.500.000 joran. Tahu Betul. Ada yang suka mancing, ada. Ada orang yang suka mancing. Oh, hati-hati bu. Punya suami tukang mancing. Takut mancing konde doang. MC tukang mancing. Saya kasih doa. Mau nggak? Mau nggak? Nih, doa mancing. Dengerin. Pok-pok jalipok. Pok-pok jalipok, gede cilik pada nyaplok. Pok-pok jalipok, gede cilik pada nyaplok. Sing neng kana, sing neng kene, beranam rene pada nyaplok. Caplok. Itu doa mancing. Yang percaya blow on. Saya takut didakwa sama malaikat unyil gara-gara lu ceramah di regensi. Mang Udin sampai sekarang itu aja ngewiridnya. Apa kewajiban suami? Banyak pak. Bukan hanya memberi makan. Nih, lebih dari itu. Wa ayyu allimaha saroi apidin. Suami wajib mengajari istrinya cara-cara beribadah. Kal wudu'i seperti wudu, wassolati dan sholat, wa guslul janabati dan mandi junub. Wah, ibu bapak selama bertahun-tahun berumah tangga sudah pernah belum lihat istri mandi junub? Lihat nanti. Serius ini Pak Anwan, serius ini bukan bercanda. Kenapa? Udah salah apa udah bener cara mandi junubnya. Sedangkan syarat mandi junub itu ada 2. Yang pertama isolul ma'i ila jamil badani, mendatangkan air ke seluruh tubuh. Yang pertama niat, yang kedua mendatangkan air ke seluruh tubuh. Niat, nawaitul gusla li robil hadasil akbari an jamil badani fardolillah ta'ala. Jangan gejebur doang, gak niat. Mau habis satu kula gede juga kabakan sah. Yang kedua, isolul ma'i ila jamil badani, mendatangkan air ke seluruh tubuh. Maaf, sekali lagi maaf, ini bukan jorok, ini ngaji fikih. Di dalam tubuh kita banyak lekukan yang kalau kita tidak teliti, air tidak akan masuk. Contoh, saya kasih tahu. Perempuan yang sudah punya anak 4, lipatan perutnya ada 4. Ayo kalau nggak percaya, lihat. Enggak ada lipatan. Ayo kalau nggak percaya, lihat sini. Enggak ada lipatan. Betul? Betul nggak? Itu harus kena air. Nggak boleh nggak kena.
lipetan perut harus kena air waktu mandi junub. Makanya bagaimana suami mengajarkan, Neng, kalau mandi junub, Aa yang nyiramin, Neng yang gibrik-gibrikin. Bukan jorok ini ya, Pak RT. Saya gak terima nih kalau disebut jorok ini. Ini hukum fikih, harus disampaikan Pak ya, harus disampaikan. Maaf sekali lagi, maaf. Sekali lagi saya ulangi maaf. Perempuan yang sudah punya anak 4, maaf, payudaranya ngalah ke sini. Itu bawah payudara harus kena air kalau mandi junub. Makanya gimana caranya? Kalau mandi junub, maaf, payudaranya disampaikan dulu. Set. Ini ilmu fikih Bapak Ibu. Neng, sana. Ini ilmu fikih. Ini kewajiban suami. Yang kedua, kewajiban suami itu wajibu alaihi alat tutang depet, wajib suami membelikan alat untuk bebersih. Yuk, ibu ngomong suami ya. Sabun kewajiban. Yang kencang mumpung ada terdakwanya. Sabun kewajiban. Odol kewajiban. Sampo kewajiban. Ini mah kadang-kadang istri mau pakai sabun mandi, sabunnya sabun gip sampai tipis, sudah dibeli-beliin, digosok-gosok. Ini ngilang sabun saking tipisnya, kemana ini sabun hilang ya? Pas cebok ngebudah. Awas, kewajiban suami. Kadang-kadang istri mau gosok gigi, dipencet-pencet, odolnya kagak keluar-keluar. Allahu Akbar, dipencet-pencet sampai ngambil pisau digodot baru keluar. Sungguh terlalu suami kayak gitu. Jamaah, segitu saja karena saya masih ada cara satu lagi di Royal Permata. Ya, kalau tidak puas memang saya bukan barang pemuas. Insyaallah mudah-mudahan kita ketemu lagi. Terima kasih kepada yang sudah mengundang. Saya doakan mudah-mudahan yang di sini berkah rizki, berkah umur, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pak panitia, saya mau berangkat ya. Dipakein sorban sama istri saya. Istri saya ngomong begini. Berangkatlah sayang. Hati-hati di jalan. Minta oleh-oleh ya. Doaku selamatkan, mohon kepada Tuhan. Biasanya perempuan kalau kayak gitu ada kepengen ya. Jawab, ditanya sama saya, Umi pengen apa? Dijawab sama istri saya. Aku tak minta oleh-oleh, emas permata intan berlian. Yang kuharapkan Abi pulang diberkatin dan yang kencang kenapa biar kedengaran ngerti. Diberkatin dan jangan dianggap bercanda. Jangan dianggap bercanda. Tenang. Panitia siap. Allahumma fiqila qawmi tariq billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah saya lebih 15 menit nih ya.